Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerajaan-kerajaan di Sumatera akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 12 kerajaan di Sumatera yang kita ketahui. Yang pertama yaitu kerajaan di Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Malaka, ketiga kerajaan Aceh, keempat kerajaan Minangkabau, kelima kerajaan Perak, keenam kerajaan Jempa, ketujuh Kesultanan Nagari, 8 kerajaan Linge, 9 kerajaan Dituntut, 10 Kesultanan Indrapura, 11 kerajaan Pedir, 12 kerajaan Dayak. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini terbentuk dari proses Islamisasi di daerah-daerah pantai oleh pedagang Muslim yang pernah singgah. Keberadaan Samudra Pasai dibuktikan dengan batu nisan makam Sultan Malik Saleh, raja pertama Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah pertama Sultan Malik Saleh pada tahun 1285 sampai 1297. Kedua Sultan Muhammad Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Yang ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1348. Yang kedua Kerajaan Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur perdagangan, jalur pelayaran Selat Malaka, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka adalah pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kejayaan yang dicapai oleh Kerajaan Malaka disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu para Meswara telah mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan negara Cina ketika Laksamana Yinci mengunjungi Malaka pada tahun 1403. Salah seorang dari Sultan Malaka telah menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hanglipo. Hubungan erat antara Malaka dengan Cina telah memberi banyak manfaat kepada Malaka. Malaka mendapat perlindungan dari Cina yang merupakan pemegang kekuasaan terbesar di dunia pada masa itu untuk menghindari negara Siam. Raja yang pernah memimpin kerajaan di Malaka. Pertama, Iskandar Syah. Setelah para Meswara masuk Islam, ia mengubah namanya menjadi Muhammad Iskandar Syah pada tahun 1406 dan menjadi Sultan Malaka. 1. Para Meswara kemudian menikah dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai pada tahun 1414. Para Meswara wafat dan digantikan putranya Megat Iskandar Syah. Kedua, Muhammad Iskandar Syah 1414 sampai 1424. Muhammad Iskandar Syah merupakan putra dari Iskandar Syah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka diperluas lagi hingga mencapai seluruh semenanjung Malaka. Untuk menjadi Kerajaan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, maka harus berhadapan dengan Kerajaan Samudra Pasai yang kekuatannya lebih besar dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Maka dipilihlah jalur politik perkawinan dengan cara menikahi putri Kerajaan Samudra Pasai sehingga cita-citanya dapat digapai. Yang ketiga, Muzaffar Syah pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Syah, ia kemudian naik tahta dengan gelar Sultan. Muzaffar Syah merupakan raja kerajaan Malaka yang pertama bergelar Sultan. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari kerajaan Siam, serangan dari daratan laut, namun dapat digagalkan. Yang keempat, Sultan Mansur Syah pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Puncak kejayaan dicapai berkat Sultan Mansur Syah meneruskan politik ini dengan memperluas wilayah kekuasaannya, baik di semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah. Kerajaan Syah berhasil ditaklukkan. Yang kelima, Sultan Alauddin Syah 1477 sampai 1488 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran satu persatu. Wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka mulai melepaskan diri. Hal ini disebabkan karena Sultan Alauddin Syah bukan merupakan raja yang cakap. Kelima, Sultan Mahmud Syah 1488 sampai 1511 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka merupakan kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian kecil semenanjung Malaya. Hal ini menambah suram kondisi Kerajaan Malaka.
tahun 1511 Masehi terjadi serangan dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Akhirnya Malaka pun jatuh ke tangan Portugis. 3. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada abad ke-15. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada masa pimpinan Sultan Iskandar Muda. Kala itu, mereka berhasil memukul mundur Portugis dari Selat Malaka. Pada 1641, kerajaan Aceh mulai mundur karena kepangkatan Sultan Iskandar Sani. Keruntuhan mereka juga dipicu oleh kekuatan Belanda yang semakin kuat di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. 4. Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung menjadi salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Pada 1600-an, kerajaan Pagaruyung menjadi kesultanan Islam. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini tidak lepas dari peran Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama ternama di Aceh. 5. Kesultanan Lamuri. Kesultanan Lamuri terletak di daerah Aceh Besar yang berpusat Lamre, Kecamatan Masjid Raya. Kesultanan Lamuri merupakan kerajaan yang lebih dulu muncul sebelum berdirinya Aceh Darussalam. Data mengenai keberadaan Kesultanan Lamuri ini didasarkan pada berita-berita luar yang selalu dikemukakan oleh para pedagang dan pelaut asing dari India, Arab, dan Cina. 6. Kerajaan Linge. Kerajaan Linge termasuk ke dalam kerajaan kuno yang terletak di Aceh. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1025 Masehi atau 416 Hijriah, di mana raja pertamanya ialah Adi Genali. Adi Genali sendiri memiliki 4 orang anak, yaitu Empu Beru, Sibaya, Linge, Merah, Johan, dan terakhir Merah Linge. Menurut sejarah, Raja Linge mewariskan sebuah pedang dan sebentuk cincin pertama untuk keturunannya. Pedang dan cincin tersebut berasal dari Mahmud Syah. 7. Kerajaan Perak. Kerajaan Perak adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Sumatera. Raja pertama kerajaan Perak adalah Sultan Alaidin Syaidi Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini sempat mengalami perang saudara antara kaum Syiah dan kaum Sunni setelah raja pertama wafat. Advertising pada 302 Hijriah, kaum Syiah memenangkan perang tersebut. Sultan Alaidi Syekh Maulana Ali Mughayat Shah dari aliran Syiah akhirnya naik tahta. Pada 362 Hijriah, pergolakan kembali terjadi setelah Sultan ke-7 meninggal. Setelah 4 tahun mengalami pergolakan, Syiah dan Sunni akhirnya berdamai dan membagi kerajaan menjadi 2 bagian, yakni Perak Pesisir atau Syiah dan Perak Pedalangan atau Sunni. Setelah Sultan ke-18 meninggal, kerajaan Perak disatukan dengan kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Samudra Pasai. Ke-8. Kerajaan Jempa. Kerajaan Jempa merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun pendiri kerajaan Jempa ini adalah Salman Al-Farid Al-Farsi. Kerajaan Jempa menjadi tempat penyebaran pertama Islam untuk pertama kalinya di wilayah Nusantara kala itu. Penyebaran agama Islam di kerajaan Jempa kala itu dipengaruhi oleh perdagangan Muslim yang berasal dari Persia. Secara perlahan kerajaan Jempa hingga masyarakat pun memeluk agama Islam. Sekitar tahun 777 Masehi, kerajaan secara sepenuhnya menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Daerah cakupan kerajaan Jempa mencakup Kabupaten Beureun. Masa keruntuhan Jempa terjadi sekitar tahun 880 Masehi. Secara umum, kerajaan Jempa menjadi kerajaan yang memiliki ramai penduduk. Adapun pusat perhatian dari kerajaan Jempa ialah kota pelabuhan. Kota ini termasuk sebagai tempat singgah dan perdagangan strategis di Pulau Sumatera. Kerajaan Jempa juga masuk dalam jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis di wilayah Selat Malaka. Wilayahnya yang strategis tersebut menjadi masyarakat kerajaan Jempa memilih berdagang.
Kawasan perdagangan Jepang terletak di pesisir utara dan Pulau Sumatera. Kerajaan Jepang juga telah menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan berbagai kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Pulau Sumatera. Selain dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Kerajaan Jepang juga telah memiliki kerjasama perdagangan dengan berbagai kerajaan di wilayah Persia, Arab, India, bahkan Tiongkok. Kerajaan Sigundul. Kerajaan Sigundul merupakan kerajaan yang telah berdiri sejak tahun 1250 setelah runtuhnya kerajaan Gamasaya. Setelah bertahan beberapa periode, kerajaan Sigundul pun kemudian dikuasai oleh kerajaan Pagar Uyung. Namun para ahli warisan istana kerajaan masih tetap diberikan gelar sultan. Hingga hari ini, ahli waris yang melanjutkan jabatan Raja Sigundul ialah Sultan Hendiri. Bahasa yang digunakan di lingkungan kerajaan Sigundul ialah bahasa Minang. Dialek Sigundul yang memang memiliki kesamaan dengan alek Payakumbuh. 10. Kerajaan Indrapura. Kerajaan ini adalah sebuah kesultanan yang berlokasi di pesisir selatan Sumatera Barat serta berbatasan dengan Jambi dan Bengkulu. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bahwa kerajaan Pagar Uyung, akan tetapi pada akhirnya kesultanan ini berdiri sendiri sehingga bisa mengatur sendiri urusan kerajaan tanpa campur tangan kerajaan Pagar Uyung. 11. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan kecil yang digambarkan terletak di wilayah dataran rendah. Wilayahnya luas serta subur sehingga para penduduknya hidup dengan makmur. Batas-batas kerajaan ini ialah sebelah timur wilayah kerajaan Samudra Pasar, kemudian bagian barat wilayah kerajaan Aceh Darussalam, dan bagian selatan berbatasan dengan pegunungan serta di bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. 12. Kerajaan Dayak. 1480 sampai sekarang, di wilayah kerajaan ini terdapat hulu sungai Dayak. Di tempat ini terdapat sebuah dusun Lana dan dihuni oleh masyarakat yang belum beragama. Tak lama setelah itu, masyarakat di sekitar hulu menjadi ramai dan berkembang karena berbagai pendatang menikah dengan penduduk asli hulu. Agama Islam mulai meluas ke kerajaan ini setelah orang-orang dari Aceh Besar dan Pasai datang ke kerajaan ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.